CPU-nya. Aduh, film itu. Sebenarnya nggak masalah kalau aktivis nanti juga kita sambil jalan aja Mas, kalau begitu. ada Siska itu hati-hati. Woi, kayaknya enggak. Foldernya apa? ILM ya? Produksi Relay Asmat. Produksi ya dari ekspor. Kita lihat dulu aja, kita lihat dulu ya. Ini ada kecilnya, mau Nocaster yang light, yang besar pun juga ada, yang bisa untuk 4 mikrofon. Tapi kalau ini hanya untuk yang 2 mikrofon aja, dan juga 2 headset, 2 headphone di sini. Alatnya pun lebih sederhana karena ini bisa dibawa kemana-mana. Ini di charge aja, udah bisa untuk dipakai selama berapa jam ya? Saya juga lupa nih. Perkiraan untuk bisa dipakai selama 8 jam. 8 jam. Jadi kalau misalkan mau berkegiatan, misalnya mau bikin podcast tapi pengennya di suasana outdoor atau di luar gitu, bisa untuk dibawa, misal mau main-main ke QFM atau mau main-main ke museum atau kemanapun, bisa dibawa alatnya, bikin rekaman di sana bisa. Selama tempat yang digunakan atau tempat yang dipakai itu dalam ruang tertutup. Karena ini mikrofonnya kebetulan kondenser. Kalau mikrofon kondenser itu dia bisa mengambil suara dari mana aja. Jadi kalau mikrofon ada 2, ada yang dynamic, ada yang kondenser. Kalau dynamic itu biasa searah. Jadi misalkan kalau dynamic itu mikrofonnya, misalkan saya bicara di sini, hanya di sini aja, udah. Tapi kalau kondenser, saya mau ngomong begini, mau ngomong begini, dia akan masuk suara dari mana aja. Ketangkap suaranya. Nah, bagusnya bisa untuk banyak orang. Maksudnya kalau misalkan kita mau rekaman bersama dengan orang-orang yang banyak, dengan mikrofon kondenser semua bisa ketangkap suaranya. Walaupun mungkin harus lebih keras lagi juga buat bicaranya. Tapi jeleknya yaitu kalau kita rekaman sendirian, suara dari tempat lain bisa kedengeran. Karena dia nangkap dari banyak arah gitu. Nah, tapi kalau misalkan rekaman rame-rame, ini bisa untuk digunakan dan menurut saya sangat cocok kalau misalkan pengen bikin podcast yang tidak sendirian gitu. Kalaupun mau sendirian bisa, tapi ruangannya tertutup, tidak banyak orang, memang sepi, dan ya udah tinggal rekaman sendirian aja di sana. Mic condenser itu kita nggak berhadapan atau apa namanya di depan mulut, tapi di sampingnya. Kemudian batin ya, batin. Kalau udah, mic-nya cukup kita dicek tadi. Kalau yang di jam 12. Jam 12. Nah, lebih clear. Oke, kita akan tes pertama ya. Klik. Udah dong. Udah masuk? Sudah masuk. Oke. Kembalilah. Kembali lagi di podcast. Apa namanya ini ya? Kira-kira apa namanya? Podcast Gibah di Asmat. Nah, Kita punya podcast sampai Gibah di Asmat, ada Tuba Gustakmal di sini. dan juga Anggi Gerhana. Ini adalah podcast yang dimana kita mencoba membicarakan tentang kebaikan-kebaikan yang di Asmat. Betul sekali. Semuanya bisa kita kasih tahu di sini, dari mulai pariwisatanya, Setuju. kemudian juga kearifan lokal. Itu yang gue kemudian suka. juga apa yang ada di sini tapi nggak ada di tempat lain, Mal. Nah, kira-kira apa yang ada di sini ya? Tapi di tempat kita tinggal tuh nggak ada gitu. Yang ada di sini tapi di tempat kita tinggal apa coba? Kalau buat saya, Sarapan kepiting. barusan gue mau ngebahas itu. Sama tadi pagi tiba-tiba gue dapetin di tempat makan gue ada bakso. Bakso. Karena biasanya kita nggak pernah sarapan bakso. Baru di sini sekarang ya. Biasanya kita sarapan bakso. Dan yang pasti kalau kita ngomongin kuliner di sini ya, itu ada yang namanya daging rusa. Daging rusa, benar. Kebayangkan di Bandung, di Jawa Barat nyari rusa aja susah di sana. Dari rusa susah, benar. Jadi kita kalau mau lihat rusa, kalau nggak kebun binatang, ke kebun raya Bogor. Ya makanya di sini malah dagingnya ada langsung depan mata kita. Benar. Tapi tahu nggak? Kalau misalnya kita makan daging rusa, setelah makan nih, habis, terus kita keluar itu kita bakal bisa lari secepat kencang rusa. Oh iya? Nggak juga sih. Gue percaya lagi kayak begitu. Padahal harapannya emang bener bisa kayak begitu. Dan yang menarik lagi kalau misalkan kita ngomongin soal Asmat nih, ya, dengan pertama kalinya turun ke sini atau ke sini itu adalah perjalanannya itu bener-bener memorable. Benar, betul sekali. Iya kan? Kita dari Jakarta nih, Mal, Iya. naik 3 pesawat dan 1 speedboat.
Iya. bisa nyampe sini. Dan itu waktunya panjang banget sampai kita harus nunggu, kita harus merasakan namanya delay. Tapi begitu sampai di sini next speedboat itu Asik banget. kayak healing. Pas lagi naik speedboat yang paling asik pas lagi ngapain mah? Pas lagi lompat-lompat. Bener. Pas ketika kita lagi di tengah-tengah air tuh, dihantam ombak. Iya. Kita kayak mau loncat gitu. Terus udah gitu tiba-tiba kapalnya belok, ada kayu ternyata banyak di sana. Iya, bener. Tapi itu dia masih banyak lagi keseruan yang ataupun yang bisa kita angkat dari asal itu baru kemudian juga perjalanan. Bener. Nanti mungkin kita bakal angkat yang memorable di sini. Dan juga mungkin apa nih lompat yang bisa bikin kita mengingat ataupun kembali ke asal. Bener. Katanya nih bocoran nih Bang. Di asmat itu ada buaya yang gede banget. Buaya apa? Buaya di museum. Bukan buaya yang depan gua nih. Nah, kasih punchline kalau bisa. Betul. Berapa menit? Kalau berdua tuh biasanya Oh iya? Nah udah tuh siapa tahu gurunya masih ada banget. Atau sudah berganti guru sekarang mungkin. Oke, udah lengkapnya. Nah di sini kita cuma tinggal recording di sini aja. Klik, udah mulai. Tinggal ngomong di mana sekarang? Sudah langsung. Cek deh ke mikrofon. Ayo deh. Halo Aldo. Halo. Belum ada yang tahu ya siapa yang duduk di depan saya. Kenalan dulu dong, namanya Aldo siapa nih? Ya, nama saya Aldo. Nama lengkap dong. Nama lengkap saya itu lebih lengkap. Pelan-pelan. Ricardo, katanya. Nama lengkap saya Ricardo, berapa sisanya? Biasa dipanggil Aldo. Oke, Aldo. Aldo ini anak SMA yang Smith ya. Saya juga alumni sana soalnya nih. Tapi saya kayaknya sudah 10 tahun yang lalu lulus. 7 tahun nih, 7 tahun yang lalu lulus. Udah tahu. Aduh saya Santai. Thank you. Aldo, sekarang kelas berapa nih Aldo? Sekarang saya kelas 11. Kelas 11. Kelas 11 ambil jurusan apa Aldo? Jurusan IPA. IPA. Di kelas IPA tuh ada banyak mata pelajaran. Suka pelajaran apa aja tuh di kelas IPA itu? Yang lumayan suka tuh kimia. Kimia ya. Cita-citanya mau jadi apa nih kalau suka pelajaran kimia? Yang mau apoteker. Apoteker. Aduh, bagus sekali. Mau kuliah di mana nanti? Loh, punya cita-cita nggak tahu mau kuliah di mana? Ya tunggu dulu. Oh, jalur PMD jangan harap gampang. Tismen. Asik. Kita sudah kedatangan seorang tamu yang sangat spesial. Nah, kita langsung boleh tanya-tanya sebentar ya. Namanya siapa Pak? Nama saya Heru Somes. Biasanya dipanggil Oh, Pak Fayez. Kerjanya di mana Pak? hari-hari Undang buat kita. semangat dan tahun-tahun suka menyiar di RRI dalam program acara lagu dan itu Sudah berapa tahun Bapak bekerja di RRI Radio Asmat? kebetulan saya baru beberapa bulan saja ya, dari bulan Februari ya, dari bulan Februari sampai dengan di bulan September ini maaf September ini. Ingin tahu asal dari mana Pak? Asmat ataukah Merauke? Oh, terima kasih. Kalau saya sendiri Bapak Mama Asmat ya, ya Asmat. Lahir besar di Merauke ya, tahun 97. Pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil di tahun 2021 dan Siang kembali lagi di podcast. Saya tahu saya juga tidak tahu nama jadi pakai nama sendiri. Perkenalkan nama saya Delphi. Umur saya 16 tahun. Sekarang saya kelas 11. Dan sekarang hari ini kita telah kedatangan tamu. Hai Kak Karini. Silakan perkenalkan nama. Itu sudah. Aduh, kakak mempesona terlalu bagaimana kan? Aduh, adik-adik ini baru. Udah kan? Dan juga ditemani oleh, mungkin bisa sebut nama sekarang. oke baik, saya perkenalkan nama saya Somes ya. Baik, saat ini kita akan bersama dengan
podcast Asmat. Asmat menyapa. Kita akan berbicara tentang Festival Asmat. Kita coba kembali ke belakang ya. Mungkin sedikit kita melihat kembali pengalaman festival. Kira-kira menurut Pak Hil, pengalaman festival kemarin kira-kira kesan atau dari para pengunjung itu, jumlah yang hadir tahun ini kira-kira bagaimana? Oke, baik, terima kasih ya. Hal ini bahwa khususnya masyarakat kita yang ada di dan juga apa namanya, ya, Nah, kira-kira peserta yang hadir untuk mengikuti Festival Asmat Mandega itu kira-kira dari apa namanya, dari distrik mana? Lalu sampai akhirnya kita dapat yang namanya kayak pecahan-pecahan dari batangnya itu, terus kita akan tahu bahwa hal yang kita membentuk sekarang akan buat kita bertumbuh serta berguna karena hal-hal kecil yang kita melewati. Malam bagi siapa saja yang mendengar di waktu itu. Jumpa lagi bersama saya Romansa Doni untuk pendengar setia para romantizen di podcast Roman Tour. Sebentar lagi kita akan dihadapkan oleh libur panjang. Nah, tentu bagi para pekerja keras ini ya, tentu kita butuh waktu untuk refreshing. Nah, ada yang refreshing dengan cara yang lain, ada yang refreshing dengan cara berpergian. Nah, yang akan saya bahas untuk para romantizen, saya akan merekomendasi tempat wisata yang menarik dan murah dan meriah. Dan di tempat wisata ini sudah saya datangi 2 atau 3 atau 4 kali ya, karena tempat wisatanya itu sangat menarik. Ya, sehingga tidak tahu apa yang membuat tertarik, tetapi hati dan mata saya ini selalu terngiang-ngiang oleh tempat itu. Nah, teman-teman romantizen, maksud berbicara tentang kuliner khas Asmat yang ekstrim di Asmat, yaitu tentang ulat sagu. Ya, dulu Ego pernah ya ulat sagu ya. Sudah pernah juga memakannya ya? Oke. Kita baru mulai di sini. oh iya, kita baru mulai. Oke, welcome to podcast kita pada hari ini Yang bernama Temani, teman anime. ya. Ya. Ada bersama saya Aldo dan teman saya bernama Delphi, ya. Kita akan berbincang, topik kita hari ini adalah Attack on Titan. Attack on Titan. Yang lagi viral-viralnya tuh ya guys ya. Karena beberapa bulan yang lalu, tapi sayangnya menggantung sekali. Ya, betul sekali. Ya. Bagaimana solusinya sampai Attack on Titan bisa ada ini? Indonesia yang memang pintar membuat penontonnya penasaran gitu. Kita masih kutu gara-gara tunggu episode berikut ini. Kalau tidak salah, Kasur Suli ciptakan Attack on Titan karena dia kerja di warnet. Karena kerja di warnet, ada orang mabuk datang, marah-marah dia tidak jelas. Itu makanya dia pikir, ini sama-sama manusia tapi tidak bisa ajak bicara. Itu yang akhirnya dipilih untuk emang membuat cerita begitu. Biji melnya aja. Gimana galau gitu kan? Bang, kalau lagi kalau sudah diunduh,
lulus? Belum. Pajang ya, Iya, oke. iya. Siap. Apakah kakak pernah mengetahui tentang media konten digital? Pasti ya. Media konten digital apa yang sering kakak gunakan? YouTube ya. Oke. Lalu pernahkah kakak tuh mendengar podcast siaran atau radio gitu? Podcast ya. Konten podcast seperti apa yang biasanya kakak dengarkan? Nah. Alan Albana. Sama ini sih tentang horor ya. Wah. Berarti kontennya horor ya kak ya? Takut sih tapi suka. Baik. Lalu penyanyi seperti apa atau lagu seperti apa yang kakak suka? Lagu pop. Pop ya. Oke. Kalau artis atau influencer yang kakak suka atau kegiatan komunitas apa yang kakak suka saat ini? Ngomong di depan mikrofon dan lain sebagainya, ini adalah suatu